Shalom. Shalom. Pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu bisa minta satu orang pemimpin kita dalam doa. Adik di belakang bisa berdiri. Adik dari siapa? Adik. Ibu kita dalam doa. Baik dengan tenang dan mudah sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan yang berjalan dengan kami dari rumah kami masing-masing hingga di bulan selamat kami bersyukur. Ya Tuhan, sedangkan kami anak-anak yang mau memulai pembelajaran kami, mari Engkau menjaga dan kami semua Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Adik Muti. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi Ibu akan perkenalkan nama. Baik, perkenalkan nama Ibu Esther Eunike Kakare, bisa disapa Ibu Nike. Hai Ibu Nike. Hai. Di materi kita pagi ini tentang motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Motivasi diri dan pengaruhnya dalam kehidupan. Ada yang tahu pengertian motivasi diri? Saya Buloya, Adi, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan nama saya Aurelia Ketamara. Baik, Adik Aurelia Ketamara, silakan. Motivasi diri adalah Menurut saya motivasi diri itu suatu dorongan atau semangat yang ada dalam diri kita untuk membawa kita maju. Baik, betul sekali Adik Aurelia. Jadi memang benar motivasi diri adalah dorongan atau semangat dari diri seseorang untuk mencapai tujuan, mengatasi tantangan dan terus maju meskipun ada hambatan. Dorongan ini muncul dari keinginan untuk berkembang, berprestasi, atau memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual. Jadi memenuhi kebutuhan emosional berarti merasa bahagia, dicintai, dan dihargai. Misalnya, seorang siswa dengan motivasi belajar kali ini membuat orang tuanya bangga dan mungkin merasa senang saat mendapat pujian dari guru. Sementara itu, memenuhi kebutuhan spiritual berarti merasa hidup punya makna dan damai, seperti seseorang yang rajin membantu orang lain karena merasa itu sesuai dengan ajaran agama dan membuatnya merasa senang dan bahagia. Berikut kita akan mempelajari tentang beberapa pengaruh motivasi diri dalam kehidupan. Yang pertama itu pengembangan pribadi, yaitu motivasi diri mendorong seseorang untuk terus belajar dan menjadi lebih baik. Contoh sederhana, ada siswa yang dia pemalu, penakut, tetapi dia berusaha untuk memperbaiki kemampuan berbicaranya sehingga waktu presentasi dia dapat percaya diri untuk presentasi. Itu contoh sederhana dari pengembangan pribadi. Yang kedua itu pengaruh terhadap prestasi akademik, yaitu orang yang punya motivasi diri biasanya menetapkan tujuan dan terus berusaha untuk mencapainya. Contohnya adik-adik yang sekarang sudah masuk di kelas 10 SMK
sekolah jurusan, pasti ada di dalam sudah punya pemikiran untuk masuk di perguruan tinggi, dan di dalam setiap perguruan tinggi pasti ada dia punya standar-standar nilai, maka itu pasti ada di dalam untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ada dong semua yang berusaha untuk mendapat nilai yang bagus sehingga bisa dapat masuk ke dalam perguruan tinggi yang ada di kita. Yang ketiga itu pengaruh hubungan sosial, yaitu orang yang termotivasi biasanya punya sikap positif sehingga lebih mudah bergaul dengan orang lain. Contohnya seseorang yang mudah bergaul dengan orang lain, dia selalu mau mendukung teman-temannya, selalu memotivasi teman-temannya sehingga membuat suasana pertemanan jadi menyenangkan. Itu pengaruh hubungan sosial. Yang keempat itu pengaruh kesehatan mental. Dengan motivasi diri, seseorang bisa lebih percaya diri, merasa bahagia dan tidak mudah stres. Contohnya adik-adik dong mengikuti ujian dan gagal, tapi itu tidak membuat adik-adik dong patah semangat, tetapi adik-adik dong berusaha belajar lebih keras lagi dan untuk dapat membuat ujian berikutnya dan bisa mendapat nilai yang bagus. Oke, sampai di sini paham? Paham. Baik, kita akan masuk yang ketiga, itu strategi meningkatkan motivasi diri. Itu ada 5 strategi. Yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas dan bisa dicapai. Ada yang bisa berikan contoh. Tetapkan tujuan yang jelas dan bisa dicapai. Seperti membuat belajar sehari-hari. Ya, betul sekali. Itu bisa dibuat sederhana dan masih banyak lagi. Yang kedua itu bangun kebiasaan positif. Ada yang tahu contoh-contoh untuk membangun kebiasaan positif itu apa-apa sih? Bisa berikan contoh. Bangun pagi tidak langsung main HP, tapi mulai mengerjakan tugas. Ya, bisa. Itu salah satu strategi supaya mendapatkan nilai yang bagus tujuan di awalnya. Yang ketiga itu melihat kembali pencapaian untuk meningkatkan rasa percaya diri. Di sini Ibu kasih contoh setelah berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu selama seminggu, seorang merasa bangga dan ingin terus mempertahankan itu. Ada yang seperti itu kok? Banyak Bu. Oke, bagus sekali. Nah, di sini anak memotivasi sebenarnya. Oke, yang berikut yang keempat, temukan alasan yang kuat di balik setiap tindakan. Contohnya belajar giat karena ingin membahagiakan orang tua dan meraih cita-cita, itu contoh sederhana. Tapi semua juga ini alasan pasti nggak ketahuan, semua ini harus ada yang membahagiakan orang tua. Kalau itu sudah pasti, itu sudah wajib, itu sudah wajib. Yang terakhir seperti yang kelima itu kelilingi diri dengan lingkungan yang mendukung. Contohnya berteman dengan orang yang rajin dan saling menyemangati. Atau di sini ada kok yang dia berteman dengan teman yang membawa pengaruh buruk, yang membuat nilai rusak. Ada. Tidak ada. Baik, kalau begitu bagus, mantap. Oke, sekian sampai di sini. Bisa ada yang memberikan kesimpulan dari yang Ibu jelaskan tadi. Kalimat saja. Silakan Adi. Berarti ya udah aktif. Silakan ya. Happy tapi ya. Pasti dia kayak lain. Iya. Oh betul. Jual satu ya. Mantap. Ayo Adi Aulia. Saya dapat dari pembelajaran yang Ibu sudah mengajarkan kepada kami, bagaimana itu motivasi diri dan apa itu pengertiannya serta betapa pentingnya mengenal motivasi diri dalam
kehidupan saya, apalagi dalam kehidupan kita sebagai siswa yang berprestasi untuk mencapai itu tidaklah mudah. Itu butuh motivasi yang sangat dasar, luar biasa efeknya. Oke, baik, terima kasih Adik Aurelia dalam kesimpulan dari materi yang ada. Bagus sekali. Baik, Ibu akan memberikan tugas itu adik-adik dong, silakan nanti tulis di kertas. Ini tugasnya dicatat. Menurut adik-adik, hal apa yang dalam hidup ini dapat mempengaruhi motivasi adik-adik ya? Itu tulis di kertas dan dikumpulkan minggu depan kita akan bahas. Misalnya, oke, jadi kembali lagi tadi Ibu tegaskan kembali dalam motivasi diri itu adalah dorongan atau semangat dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan. Jadi pastinya kalau orang yang memiliki motivasi diri, dia sudah tahu apa yang akan menjadi pengaruh dari setiap motivasi diri dalam kehidupan. Pasti memotivasi diri yang baik akan mendapat pengaruh yang baik. Dan jangan lupa untuk kalau dalam motivasi diri juga memiliki strategi yang tadi sudah jelaskan. Ini kan boleh belajar dan terapkan dalam kehidupan adik-adik sehingga untuk mencapai tujuan yang adik-adik impikan. Dan terus semangat, sukses untuk kedepannya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Oh iya, kita boleh absen. Oke, kita akan absen ya. Ini Aurelia ada pengarang. Ada Ibu. Nancy Filmeta. Ada Ibu. Merianti Banai. Ada Ibu. Ika Kafumai. Ada Ibu. Multibiri. Ada Ibu. Baik, semua hadir pada hari ini. Baik adik-adik, tadi kita telah memulainya dengan doa, maka kita juga mengakhiri dengan doa. Satu orang untuk kita dalam doa. Saya Ibu. Iya. Nama siapa? Nancy. Oh ya, silakan dengan di sini. Apa teman-teman, sebelum kita pulang nanti kita ngobrol berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu akan telah berjalan menemui kami dari awal pembelajaran sampai berakhir dengan baik. Bentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing. Mari Tuhan jaga kami agar kami tiba di tempat kami dengan baik. Berkati Ibu yang telah memberikan materi pada hari ini, Tuhan. Berkati Tuhan. Ini adalah kawan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik Nancy. Salam, jangan lupa berikan tugas untuk minggu depan.